Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah di kesempatan malam ini setelah seharian kita berkutat dengan pekerjaan duniawi kita, walaupun sifatnya duniawi, tapi kalau kita bawa ke niat ukhrawi ya insya Allah menjadi ladang pahala yang bisa kita petik nanti di akhirat. Karena ada riwayat mengatakan ada dosa yang tidak terhapus dengan sholat, dosa tidak terhapus dengan berhaji, dosa yang tidak terhapus dengan puasa, melainkan bisa terhapus karena dengan lelahnya kita seharian mencari nafkah. Semoga pekerjaan kita yang kita laksanakan setiap harinya menjadikan lelah kita niatkan lillah dan nanti bisa dipetik di yaumil qiyamah. Amin. Bab yang ke-18 tentang keutamaan salam. Jadi tadi pertemuan kita sudah dibuka dengan salam oleh moderator ya. Kadang saya nggak memakai salam karena sudah terangkum dengan salamnya oleh pembuka dari moderator tadi. Al-Babul Tsamina Asyara fi Fadilatis Salam. Bab yang ke-18 menjelaskan tentang keutamaan salam. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mengatakan al-ibtida'u bis-salami sunnatun. Jadi memulai sesuatu, ya tentunya sesuatu yang baik ya. Baik pertemuan, majelis seperti ini, ketemu dengan temannya dan sebagainya, diawali dengan salam itu merupakan sunnah. Jadi kalau kita ketemu orang ya kita salam. Dan dikuatkan, barang siapa yang memulai salam, dia adalah orang yang lebih baik. Jadi kalau mau lihat orang yang imannya lebih baik, lihat dia yang memulai salam. Boleh salam itu diawali dengan alif lam, assalamualaikum. Boleh juga dengan salamun alaikum. Kalau mau lengkap ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nggak perlu ditambahi setelah wabarakatuh, itu tidak perlu ditambahi. Tapi nanti ada riwayat juga yang memperbolehkan kita untuk menambahi. Dan disunahkan untuk uluk salam, mengucap salam. Orang yang berjalan, yang melewati orang yang sedang duduk. Itu yang disunahkan mengucap salam orang yang jalan itu. Jadi kalau di kita, di adat orang ketimuran, orang Jawa misalnya, orang Indonesia, itu kalau berjalan di depan orang yang sedang duduk-duduk, kita biasakan kula nuwun ya. Nah, di Islam kita mengenal kata salam. Assalamualaikum, monggo. Itu adalah bagian dari sunnah. Warraqibu 'alal masyi. Bagi orang yang berkendara, itu apabila dia melewati atau mendahului orang yang sedang berjalan kaki, maka yang disunahkan untuk mengucap salam duluan ya yang berkendara itu. Mendahului. Assalamualaikum, monggo duluan. Yaitu adab. Wassalamul wahidu minal jamaah ala ghairihim yujzi'u. Dan apabila ada sekumpulan orang atau jamaah, kemudian datang satu orang yang mengucap salam, yang datangnya satu orang itu sudah cukup. Jadi yang datang assalamualaikum, bukan dibalik kadang. Dibalik yang jawab
kasihan, jadi perhatian. Assalamualaikum, itu yang datang mengucap salam, yang menjawab jamaah. Yang mengucap salam itu hukumnya sunnah, yang menjawab itu hukumnya wajib. Kalau sendiri dia jadi wajib, dia jawab sendiri, tapi kalau jamaah yang diului salam, maka wajibnya jadi wajib kifayah. Jadi jawab sebagian orang, maka sudah gugur kewajiban untuk menjawab yang lain. Itu tentang salam. Wala yajuzu, sekarang yang dilarang mengenai salam itu. Wala yajuzu al bada'atu bisalami alal musyrik. Tidak diperkenankan mengucapkan salam kepada beberapa orang. Kalau salam itu umumnya, normalnya ya umumnya sunnah. Tapi ada orang yang kriteria diberikan salam hukumnya malah justru la yajuz, tidak diperkenankan. Satu, la yajuzu al-bada'ah bisalami alal musyrik, yaitu kepada orang yang mensekutukan Allah. Jadi mensekutukan bisa jadi mensekutukan dia memang di luar Islam, mensekutukan juga bisa jadi orang yang Islam juga. Bihalin fa inna bad'a musyrikin rudda alaih. Karena memulai salam kepada orang yang musyrik itu tertolak. Maka cukup dijawab dengan biqauli wa alaika. Kalau ada orang yang tidak berakidah sama dengan kita, kemudian dia mengucap salam kepada kita, maka jawaban kita cukup dengan wa alaika. Pernah ada satu cerita, kisah bahwa Rasulullah SAW waktu itu oleh orang kafir, orang musyrik, ketika diberikan salam, kemudian Rasulullah menjawab wa alaika. Jadi ceritanya salamnya itu bukan assalamualaikum. Biasanya umumnya orang itu mengucap salam assalamualaikum. Cuman waktu itu karena kebenciannya dia kepada Rasul, dia menghilangkan lamnya itu menjadi assalamualaikum. Kematian untukmu wahai Muhammad. Kemudian Nabi menjawabnya dengan wa'alaika. Demikian pula bagimu juga kematian. Jadi balik lagi. Maka menjadi hukum bahwa menjawab salam orang yang di luar akidah kita cukup dengan jawaban dan bagimu juga wa'alaika. Wa amma radduhu 'alal muslim fayaqulu wa 'alaikumussalam kama qala. Kalau orang yang mengucap salam kepada kita itu orang muslim, ya kita jawab sebagaimana ia mengucapkan salam. Kalau tadi dia mengucapkan salam assalamualaikum, ya kita jawab waalaikumsalam. Wa in zata ila qawlihi wa barakatuh kana aula. Kalau kita mau memilih jalan yang lebih baik, karena itu orang mengucapkan salam itu adalah perbuatan baik kepada kita didoakan oleh dia yang mengucap salam, maka kita bisa mengambil jalan untuk menambah kebaikan dengan ditambah kalimat salam itu wa barakatuh, wa rahmatullah wa barakatuh, ditambah. Nah itu aula, lebih utama. Wa in qala muslimun li muslimin salam lam yujibhu wa lam yujibhu wa ya'rifuhu annahu laisa bi tahiyatil islam li annahu laisa bi kalamit tamim. Wa yustahabu linisa'i assalamu ba'duhunna ala ba'd. Jadi disunahkan juga bagi wanita untuk mengucapkan salam kepada wanita yang lain. Wa amma salamu rajuli 'alal mar'ah asyabah famakruhun. Nah, ini jangan salah juga kita memahami ya. Oh, salam semua sunnah. Ternyata ada yang makruh juga salam itu. Contoh salam kepada mbak-mbak yang lagi UJT ya. Lagi kinyis-kinyisnya keluar dari stan misalkan. Nah, milih-milih salamnya, milih yang cantik, milih yang paling muda. Assalamualaikum mbak ya ukhti. Nah, itu hukum yang makruh.
Jadi salamnya seorang laki-laki kepada wanita muda itu hukumnya makruh. Bukan mendapatkan pahala, malah makruh. Wa in kanat barizatan fala haraja. Tapi kalau barizah ya salamnya salam banyak orang yang tidak apa-apa juga sih. Wa masalam ala sibyan famustahabun li anna fihi ta'limul adab lahum. Makruh, nyalami sendiri dia. Tapi kalau kita pidato depan orang banyak ya salam, walaupun ada cewek-cewek yang muda ya tidak masalah. Adapun salam yang diperkenankan lagi, salam yang disunahkan lagi yaitu salam kepada anak-anak kecil. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita mengajarkan adab kepada mereka. Jadi salam di sini bermakna taklim, ya. Punya tujuan taklim, mengajarkan adab kepada anak-anak. Bahwa Islam mengajarkan sopan santun. Wa kadzalika yustahabu liman qama minal majlis an yusallima ala ahlihi. Demikian pula ketika ada orang yang ingin meninggalkan majlis, duduk-duduk bareng-bareng kongko-kongko gitu. Kalau mau mengikuti sempurnanya sunnah, ya kita mau keluar dari majlis itu ucap salam. Saya duluan mas, assalamualaikum. Itu kalau majlisnya pengajian ya kayaknya pantas. Kalau majlisnya majelis apa ngumpul-ngumpul ngopi-ngopi keplek-keplek gitu misalkan. Nah, saya tak duluan ya udah kalah saya. Assalamualaikum itu kayaknya rotok. Tapi ya lumayan ya. Ketutup dengan salamnya itu minimal. Hal yang tidak benarnya. Di dasarnya wa'at bisa atal hasanata tamhuha. Kalau kamu berbuat buruk, habis itu kamu tutup dengan kebaikan tamhuha, berharap supaya keburukan itu bisa tertutup dengan pahala kebaikan itu. Ya habis keplek kita ngumpul, habis cepet-cepetan kita salam. Gitu. Kalau perlu kafaratul majlis ini kata orang. Enggak ya itu sekedar shock saja. Wa kadzalika yusallimu alaihim idza ata ilaihim. Demikian pula ketika mau kembali lagi ke majlis itu juga disunahkan untuk mengucapkan salam kepada jamaah. Itu tentang salam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam assalamu qabla al-kalam. Ya, bahwa hadisun sahih ya. Hadis sahih kata Nabi, salam itu dikatakan sebelum kita berbicara, berdiskusi. Jadi assalamu qoblal kalam. Salam itu waktunya adalah sebelum kalam, sebelum ngomong-ngomong. Jadi sebelum ngomong hendaknya kita mengucapkan salam. Jadi annal makna yundabus salam qobla syuru'i fil kalam. Maknanya adalah disunnahkan betul mengucapkan salam sebelum dilaksanakan, disyariatkan sesuatu, dibahas sesuatu di dalam diskusi kita. Li'annahu tahiyatun hadhil ummah. Jadi umat akhir zaman, umatnya Rasul ini diberikan satu penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salam. Assalamualaikum. Karena itu doa sebenarnya. Keselamatan bagi kalian warahmatullahi dan kasihnya Allah wa barakatuh dan juga keberkatan dari Allah untuk kalian semua. Kalau kita maknai sebenarnya bagus. Tidak sekedar say hello saja. Tapi kalau salam ini mendapatkan label tahiyat, penghormatan khusus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man bada bil kalami qabla salami fala tujibu. Kata Nabi barang siapa memulai perkataan atau diskusi tapi dia belum sempat mengucapkan salam fala tujibu, maka enggak usah direken itu omongannya. Jadi ini penekanan Nabi betapa sunnahnya salam itu, betapa besarnya salam itu. Yaitu tadi sebagai label tanda penghormatan kepada umat akhir zaman ya salam.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man bada bisalami fahuwa aula billahi wa rasulih. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan barang siapa yang memulai salam duluan, ay alaman lakiyahu au qadama alaih. Artinya memulai salam duluan kepada orang yang ketemu dengannya atau orang yang ia dahului misalnya. Bahwa awla billahi wa rasulih, maka dia paling berhak untuk mendapatkan perwalian, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Jadi sebagai tanda kedekatan, sebagai tanda ketebalan iman seseorang, ya salah satunya adalah dengan menambah amal ibadah wajib kita dengan amalan sunnah. Nah, salah satunya ya dengan ngaji kitab ini kita berusaha untuk menambah amal pokok kita dengan amal-amal sunnah. Nah, bab kali ini adalah membahas tentang bab salam. Jadi kita bab endeng-endeng saja, semoga bisa kita laksanakan ya. Barangkali itu dulu, ada pertanyaan bisa disampaikan, monggo.